Tetapi seseorang tidak bisa dihibur oleh api dunia tanpa terbakar. Misalnya kontak dekat dengan hal-hal yang dapat membahayakan, yang memiliki efek yang buruk. Jadi kita tidak bisa menggoda dunia dan pergi tanpa tersentuh oleh api dunia. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Hari ini kita tiba pada episode yang ke-82 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Penyangkalan Petrus terhadap Yesus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Injil Markus 14 ayat 66 sampai ayat yang ke-72. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Waktu semua itu terjadi, Petrus masih menghangatkan badannya di dekat api di halaman rumah Imam Agung. Lalu seorang pembantu perempuan dari Imam Agung itu datang. Waktu dia memperhatikan muka Petrus di terang api, dia berkata kepadanya, "Kamu juga salah satu pengikut Yesus orang Nazaret itu, bukan?" Tetapi Petrus berkata, "Saya tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kamu katakan." Lalu dia pergi ke pintu pagar masuk. Pada saat itu juga ayam berkokok. Waktu pembantu perempuan itu melihat Petrus lagi, dia mulai berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini juga salah satu dari mereka yang ikut Yesus." Tetapi Petrus menyangkal lagi, "Bukan." Tidak lama kemudian, orang-orang yang berdiri di situ berkata kepada Petrus, "Betul, kamu juga salah satu dari mereka, karena kamu juga orang Galilea." Lalu Petrus mulai berkata, "Saya tidak kenal orang itu. Kalau saya bohong, biarlah Tuhan yang di surga menghukum saya." Saat itu ayam berkokok untuk kedua kalinya. Lalu Petrus pun mengingat apa yang Yesus katakan kepadanya malam itu, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu sudah 3 kali menyangkal aku sebagai gurumu." Petrus pun langsung menangis dengan sangat sedih. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 14 ayat 66 sampai ayat 72. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, di antara hal-hal yang Yesus derita adalah penghinaan Petrus dalam penyangkalannya terhadap dirinya. 3 kali dengan intensitas yang meningkat, Petrus menyangkal mengenal Yesus. Petrus menyangkal mengenal Yesus meskipun bersama Yesus sejak dari awal pelayanannya di dunia. Menyaksikan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya sendiri di rumahnya, di Laut Galilea, berjalan di atas air, di atas gunung, melihat Yesus bersama Musa dan Elia. Bagaimana Petrus sampai menyangkal Tuhan dan Juru Selamatnya? Kekuatan apa yang sedang bekerja yang menyebabkan tindakan pengecutnya? Mungkinkah itu kekuatan yang kita hadapi hari ini yang mendorong kita melakukan hal yang sama? Dari penyangkalan Petrus terhadap Yesus, ada pelajaran penting yang harus diperhatikan. Petrus sendiri bisa membantu kita agar tidak membuat kesalahan yang sama. Yang pertama, Petrus terlalu percaya diri. Petrus pernah berkata tidak akan meninggalkan Yesus. Dia pernah dengan bangga menyatakan bahwa meskipun semua orang meninggalkan Yesus, dia tidak akan melakukannya. Matius 26 ayat 31 sampai 33. Dengan melakukan itu,
Petrus mengambil langkah pertama untuk murtad. Amsal 16 ayat 18. Kita juga bisa terlalu percaya diri dalam pelayanan kita kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 12. Petrus mengajar di kemudian hari. Di dalam surat yang dia tulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Berpakaian dengan kerendahan hati. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini masih lanjutan dari ajaran Rasul Petrus dari suratnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6. Petrus belajar dari pengalaman pahit tentang bahaya kesombongan. Akankah kita belajar dari kesalahan Petrus dan menghargai pentingnya kerendahan hati? Hal yang kedua, Petrus dibesarkan oleh kesalahan. Dia sering tertidur. Pada saat dia perlu waspada, kemalasannya menyebabkan kurangnya persiapan. Hal yang sama bisa terjadi pada kita. Tanpa persiapan yang matang, kita pun bisa jadi tidak siap di dalam pelayanan kita. Lebih sering daripada tidak, kita lambat laun menjauh karena kita terlalu malas untuk memberikan perhatian yang lebih sungguh-sungguh. Sebagaimana dianjurkan di dalam Ibrani 2 ayat 1-3. Keterlambatan Petrus untuk bersiaga. Memerintahkan perlawanan dengan waspada terhadap iblis. Jadi di kemudian hari Petrus menyadari dan menulis di dalam suratnya 1 Petrus 5 ayat 8-9 bahwa sebagai orang Kristen kita harus bersiaga untuk menghadapi perlawanan, menghadapi iblis yang senantiasa melawan kita supaya kita tetap waspada. Lalu kita juga perlu meminta ketekunan agar kita dapat bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Yesus. Dilanjutkan di dalam tulisannya di dalam Kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan ayat 10. Ditemukan dengan damai tanpa noda dan tidak bercela. Ini adalah harapannya di kemudian hari kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap semua orang Kristen agar senantiasa menjaga diri agar tidak kedapatan bernoda, bercacat celah di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 14. Apakah kita membiarkan kemalasan menghalangi kita dari persiapan yang matang? Apakah kita gagal menghadiri kebaktian, mempelajari firman Tuhan, atau bahkan berdoa karena kemalasan? Jika demikian, bagaimana kita bisa berharap untuk membela Yesus ketika ditempatkan kepada situasi yang penuh dengan ujian? Hal yang ketiga, kita belajar, Petrus dikenal sebagai pengecut. Dia mengikuti Yesus dari jauh. Petrus masih mengikuti Yesus ketika Yesus ditangkap. Tetapi dia tidak berani mengikuti rombongan dari dekat. Dia melihatnya dari jauh. Karena sekarang Yesus sudah tidak populer lagi. Yesus sudah ditangkap. Dia menjaga jarak cukup jauh agar tidak mudah dikenali oleh Yesus dan juga oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak siap menghadapi tantangan ejekan, bulian, dan penganiayaan. Mungkinkah kita bersalah karena mencoba mengikuti Yesus, tetapi dengan kepengecutan kita? Malu terlihat ketika kita membawa Alkitab, malu terlihat ketika kita mengucap syukur di dalam doa kita, ketika mungkin kita makan di tempat umum, malu terlihat bersama orang Kristen lainnya di dalam persekutuan. Petrus di kemudian hari memuliakan Allah. Dia menulis di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, menuntut kita untuk tidak malu, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam nama Kristus itu. Tidak memikirkan apa artinya bagi kita, tetapi apa artinya bagi Tuhan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Yang keempat, kita belajar Petrus dipengaruhi dunia. Dia dipengaruhi dunia dengan duduk bersama para pelayan imam besar dan menghangatkan dirinya sendiri di dekat api mereka. Petrus malu terlihat oleh Kristus. Dia dengan mudah bergaul dengan orang-orang di dunia dan menikmati kenyamanan bersama dengan mereka. Tetapi seseorang tidak bisa dihibur oleh api dunia tanpa terbakar. Misalnya kontak dekat dengan hal-hal yang dapat membahayakan, yang memiliki efek yang buruk. Jadi kita tidak bisa menggoda dunia dan pergi tanpa tersentuh oleh api dunia. Bisa dibaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Petrus di kemudian hari memanggil kita untuk menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Hidup sebagai pendatang dan peziarah, menjauhkan diri dari nafsu kedagingan dan hidup dengan perilaku terhormat di antara bangsa-bangsa. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 12. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ini dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 14. Kesimpulan, ketika Petrus mengakhiri surat keduanya, dia melakukannya dengan peringatan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 2 Petrus 3 ayat 17. Untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengetahuan tentang Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Nasihat ini datang dari seorang yang memiliki kualifikasi yang baik untuk berbicara. Karena dia tahu betapa mudahnya jatuh kepada hal-hal seperti kebanggaan ataupun kesombongan, kemalasan, ketidak-acuh-tak-acuhan, pengecut, keduniawian. Tetapi dia juga tahu bagaimana bertumbuh di dalam kasih karunia melalui hal-hal seperti kerendahan hati, ketekunan, memuliakan Tuhan, hidup sebagai orang asing dan pendatang di muka bumi ini. Ya, kita tahu bahwa Petrus meskipun dia menyangkal Yesus 3 kali dan menangis pahit, menerima kasih karunia ketika diampuni oleh Yesus dan diizinkan memenuhi perannya sebagai rasul. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, ketika Yesus meneguhkan Petrus di tepi danau Tiberias. Jika kita telah bersalah karena mengecewakan Tuhan kita, carilah Dia untuk menerima kasih karunia pertobatan dan bertumbuh di dalam kelimpahan. Sahabat Biblika yang terkasih, bukan saja kita dapat belajar hal-hal yang baik dari para rasulnya, tetapi dari kesalahan pun kita dapat belajar agar tidak mengulangi kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh Petrus. Dan kiranya setiap diri kita semakin hari semakin berkomitmen untuk senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang membuat Tuhan memanggil kita sebagai hamba yang setia. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.